TikTok sama YouTube, sering. Terus yang kamu lakuin apa? Di swab, pernah. Pernah, terus Fani apa yang lakuin? Langsung diganti. Khawatir sih, soalnya kan kadang anak-anak, ruang digital kan sekarang banyak ya. Terus anak-anak juga nggak bisa kita awasi 24 jam gitu. Apalagi kayak banyak-banyak iklan gitu yang kita nggak tahu iklannya tuh apakah ramah anak atau enggak gitu. Saya berharapnya ada peraturan dari pemerintah yang bisa mengawasi agar ruang digital anak tuh lebih ramah anak gitu. Asik berada di ruang digital terkadang membuat jadi lupa diri. Tentu hal ini dapat mengakibatkan berbagai dampak buruk, khususnya bagi anak-anak. Lantas sejauh mana pemerintah dapat menciptakan ekosistem ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab? Berikut informasinya untuk Anda. Seiring dengan perkembangan zaman di era digital, membuat ruang digital semakin mudah diakses dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, dari yang tua, muda, bahkan anak-anak. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI mencatat, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 229,43 juta jiwa pada 2025. Angka tersebut naik dibandingkan 2024 yang mencapai 221,56 juta orang. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik 2024 yang menyebutkan bahwa 39,71% anak usia dini di Indonesia telah menggunakan telepon seluler, sementara 35,57% lainnya sudah mengakses internet. Menurut kelompok usianya, 5,88% anak di bawah usia 1 tahun sudah menggunakan telepon genggam atau gawai, dan 4,33% lainnya telah mengakses jaringan internet. Lonjakan terbesar terdapat pada kelompok usia 5 hingga 6 tahun yang tercatat telah mengakses internet hingga 51,19%. Beberapa catatan penting soal anak dan jaringan dunia maya ialah di wilayah tertinggal, anak usia 13-14 tahun sudah kecanduan mengakses media sosial. Selanjutnya, UNICEF menekankan 9,17% pengguna internet di Indonesia berusia di bawah 12 tahun yang alhasil menjadi alarm kuat jika generasi muda semakin rentan terhadap ancaman cyber. National Center on Missing and Exploited Children atau NCMEC bahkan menyoroti Indonesia berada di peringkat keempat secara global dan peringkat kedua di kawasan ASEAN dalam jumlah kasus pornografi anak di ruang digital. Sebagai langkah antisipatif, belum lama ini pada Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto menyetujui dan mengesahkan Peraturan Pemerintah atau PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak yang bertujuan melindungi anak dari dampak negatif teknologi digital dan menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia. Menanggapi, memperhatikan arah yang berbahaya dari salah guna daripada media digital yang akan merusak masa depan anak-anak kita. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Jumat tanggal 28 Maret tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mensahkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, PP tuntas. Dalam upaya untuk menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab, tentunya memerlukan dukungan dan pengawasan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dan juga pengawasan penuh oleh orang tua. Pemerhati anak Seto Mulyadi mengatakan, ruang digital juga bisa memberikan paparan negatif dan positif kepada anak, dan menurutnya, paparan negatiflah yang tentunya harus dihindari. Selain itu, Kak Seto juga mengungkapkan bermain terlalu lama di ruang digital juga dapat memunculkan masalah kesehatan terhadap anak, mulai dari kesehatan fisik, mental, hingga sosial sang anak. Dipertimbangkan, artinya bukan hanya paparan
isi, karena ruang digital kan ada positif, ada negatifnya kan. Nah, ini yang menghindarkan anak dari negatifnya, tapi memanfaatkan hal positif tadi untuk perkembangan anak. Kemudian juga untuk kesehatan yang lain, misalnya terlalu banyak menatap layar digital, layar handphone ya juga itu kan mengganggu kesehatan mata. Kurang bergerak, misalnya terus sibuk itu saja juga mengganggu kesehatan fisiknya. Kemudian cara duduk yang salah sambil tiduran dan sebagainya itu juga negatif juga untuk perkembangan kesehatan badannya juga. Jadi ini semua harus tetap dipertimbangkan, dikawal dan dikontrol oleh para orang tua. Nah, bisa saja tadi yang nomor satu adalah pendidikan informal dalam keluarga, tapi juga dikampanyekan melalui pendidikan formal di sekolah dan pendidikan non formal juga di masyarakat. Jadi misalnya seruan-seruan melalui televisi, melalui apapun juga yang anak akhirnya bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai bagaimana menggunakan ruang digital ini secara cerdas. Ruang digital yang sehat merupakan kunci bagi terwujudnya Indonesia yang maju dan berkembang di era digital. Kendati demikian, laporan Kementerian Komunikasi dan Digital yang dipaparkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid pada acara pengesahan peraturan pemerintah atau PP tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak di Istana Negara Jakarta menegaskan bahwa dengan memperhatikan kondisi saat ini, sesuai dengan arahan Presiden, diperlukannya kontrol dan aturan untuk melindungi anak-anak dari ruang digital. Mutia mengungkapkan seiring meningkatnya kejahatan terhadap anak di ruang digital yang angkanya semakin signifikan, ditambah dengan maraknya konten-konten seperti pornografi, judi online, hingga perundungan online, tentunya ini menjadi ancaman serius bagi pertumbuhan dan perkembangan anak di Indonesia. Kami menerima arahan yang jelas dan berani dari Bapak terkait perlunya aturan perlindungan anak di ruang digital yang aman, termasuk dalam kerangka penundaan usia anak untuk mengakses sosial media. Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Ditemukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online, serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online. Ketua Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI Seto Mulyadi atau biasa yang disapa dengan Kak Seto mengatakan bahwa anak-anak memiliki hak untuk didengar dalam pembahasan mengenai regulasi perlindungan anak di ruang digital. Di samping itu, Kak Seto bersama LPAI mengapresiasi langkah pemerintah melalui Komdigi dalam merealisasikan aturan ruang digital untuk anak yang diharapkan aturan tersebut dapat menekan dampak negatif dari media sosial terhadap anak. Saya kira sangat seiring sejalan ya, artinya tetap dilihat juga misalnya bagaimana mengawal para penyelenggara sistem elektronik tadi, bahwa tidak boleh hal-hal yang negatif, tidak boleh membuka data pribadi anak, sehingga anak akhirnya bisa berkomunikasi dengan secara bebas dan akhirnya bisa menjadi ruang yang sangat berbahaya, misalnya penculikan anak atau berbagai tindak kekerasan seksual dan sebagainya. Jadi ini juga peran serta masyarakat dan media juga harus aktif juga menyampaikan juga laporan-laporan ini kepada pemerintah kalau melihat adanya penyimpangan yang sudah ditegaskan dari BP Tunas tadi, bahwa semua harus ramah anak, harus melindungi anak, dan tidak boleh terjadi hal-hal yang kemudian pelanggaran hak anak. Literasi digital yang baik adalah modal untuk memperkuat daya tahan di era yang semakin digital. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam memberikan pembelajaran dan penanaman nilai-nilai etika digital sejak usia dini merupakan salah satu strategi kunci untuk meningkatkan literasi digital. Sehingga diharapkan generasi saat ini tidak hanya melek teknologi, tetapi juga kritis, kreatif, dan bertanggung jawab pada dunia digital. Dari Jakarta, Ajat Budianto, CNBC Indonesia.